Cepat keluar, ucapku. Aku lihat di dapur ini ada minyak tanah dan korek api. Inilah senjataku membuat kobaran api. Aku ambil jerigen minyak tanah yang terletak di sudut dapur. Lalu aku menuju ruang tengah. Di ruang tengah aku lihat mayat Jaka masih kesulitan melangkah. Selimut yang menutupi kepalanya, aku siram dengan setengah jerigen minyak tanah. Lalu aku nyalakan korek api dan melemparkannya ke kepala mayat Jaka. Api menyala besar saat itu juga. Api menyelimuti tubuh mayat Jaka. Aku tidak buang waktu. Secepatnya aku bawa setengah minyak tanah yang tersisa, berlari menuju pintu belakang. Kak Angga dan Nirani udah berhasil membawa Pok Mintan keluar. Sampai di luar pintu kututup dari luar. Minyak tanah yang tersisa aku siramkan ke pintu, lalu aku bakar rumah ini. Sebentar lagi akan terbakar hangus. Ayo, kita pergi dari sini, Kak, ucap aku dengan nafas besar. Dor, suara tembakan membuat kami terkejut. Seketika kami mengalihkan muka ke arah gudang. Kak, mungkinkah ada ayah di gudang? Perasaanku tidak enak. Aku takut ayah ditembak. Nirani, bawa ibumu jauh dari sini. Di sana pasti ada Guntur dan anak buahnya, ucap Kak Angga. Iya, Kak, jawab Nirani membopong ibunya melangkah melalui halaman samping. Aku dan Kak Angga berlari menuju gudang. Sampai di pintu gudang kami melihat ke dalam. Ayah aku terancam. Senapan di tangan Guntur ditodongkan tepat dekat kepala ayahku. Ayah memegang senapan, tapi saat jarinya menarik pelatuk, tidak ada tembakan karena pelurunya habis. Ayah, teriakku melihat ayah. Guntur langsung tersenyum jahat melirikku karena aku berada di sini. Aku tidak sanggup kehilangan ayahku seperti kehilangan Karami. Jangan mendekat, Kay. Kak Angga menarik tubuh aku bersembunyi di balik dinding dekat pintu. Peluru senapan Guntur akan mudah menembak kami. Aku mau menyelamatkan ayah, Kak, ucapku menangis. Tenang, Kay, tenang. Kak Angga memegang kedua pundakku. Aku tidak bisa tenang. Ayahku dalam bahaya, Kak. Keluar kalian, kalau tidak, Bondan akan aku tembak. Ancam Guntur dari dalam gudang. Aku menyeka air mata. Aku dan Kak Angga saling bertatapan. Aku mau Lani ke sini, teriak Guntur. Dia menginginkan aku. Lari Lani, jangan hiraukan bajingan ini, sanggah ayah. Kalau kamu lari, ayahmu akan aku tembak. Cepat ke sini, layani aku di depan ayahmu. Ancam Guntur lagi dengan tertawa senang. Dadaku sesal, aku tidak ingin kehilangan ayah. Aku tarik napas panjang berusaha tenang. Aku akan ke dalam, Kak, ucap aku ke Kak Angga. Tidak, Guntur pasti ingin menodaimu, kata Kak Angga tidak menyetujuiku. Tidak ada jalan lain. Aku lebih baik mati daripada melihat ayah terbunuh di tangan Guntur, jawab aku menyeka air mata. Cepat ke sini, Lani. Ayo layani aku. Teriakan Guntur masih kekeh agar aku menuruti keinginannya. Jangan, Lani. Jangan turuti bajingan ini, sanggah ayah. Aku tidak mungkin membiarkan ayah terluka. Rasa sedih kehilangan Kak Rami masih membekas hingga sekarang. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup lagi kehilangan orang yang aku sayangi. Aku akan masuk, Kak, ucapku ke Kak Angga. Tidak, kita cari jalan lain. Tidak mungkin aku membiarkan kamu jadi korban Guntur. Kak Angga tidak setuju dengan pendapatku. Aku lihat di belakang Kak Angga, Ningrum berlari mendekati kami. Melihat kami bersembunyi di balik dinding luar, dia menghentikan langkahnya seperti mengerti kalau di dalam gudang terjadi sesuatu. Mas, aku udah periksa ruangan bawah tanah rumah kayu. Tidak ada satupun yang berjaga. Aku ingin bebaskan mbak-mbak yang dikurung, tapi aku kesulitan karena jepitan lidiku patah, ucap Ningrum memperlihatkan jepitan lidinya yang patah. Jadi anak buah Guntur yang tersisa melarikan diri. Mungkin karena mayat Jaka alasannya. Sekarang Guntur hanya sendiri. Kak, tolong cari cara bebaskan gadis-gadis itu. Aku akan menghadapi Guntur. Kamu mau mati? Kamu mau hidupmu hancur? Bentak Kak Angga. Percayalah, Kak, aku bisa menghadapi Guntur. Tapi percayalah, tidak ada waktu lagi. Cepat bawa gadis-gadis itu ke sini. Berdebat akan memperlama waktu. Aku takut ayah ditembak. Tanpa menghiraukan perkataan Kak Angga, aku melangkah ke pintu. Hei, panggil Kak Angga. Aku tetap tidak memperdulikannya. Jangan sakiti ayahku, Guntur. Aku berdiri di ambang pintu gudang.
Saat itu juga Guntur dan ayahku memalingkan wajah menatapku. "Lari Lani, jangan kesini!" teriak ayah dalam ancaman Guntur. "Aku suka gadis pemberani sepertimu. Justru itu yang membuat aku semakin suka dan sangat bergairah," jawab Guntur tertawa senang. "Bunda, kenapa kita tidak membuat kesepakatan aja? Lupakan masa lalu, terimalah aku sebagai menantumu," sambung Guntur ke ayahku. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Guntur. Setelah mengetahui semuanya, dia masih kekeh agar aku menjadi istrinya. Ayah meludahi Guntur hingga mengenai wajahnya. "Aku tidak akan sudi menjadikanmu sebagai bagian dari keluargaku, terutama suami dari putriku, Guntur." Ayah sangat marah meskipun sunatan tepat sejajar di kepalanya. Guntur menyeka air ludah ayah di wajahnya. Pipi ayah dipukul Guntur dengan ujung senapan. Guntur menatap tajam ke ayah, napasnya besar. "Baiklah, jika dengan cara ini kamu tidak mau, tidak masalah, tapi aku akan tetap menikmati tubuh Lani. Atau kamu mati," jawab Guntur sangat marah. "Jangan sakiti ayahku, aku akan menuruti kemauanmu, Guntur," ucapku. Aku sangat takut Guntur menembak ayahku. "Bagus, sekarang kunci pintu, lalu berdiri di sudut sana." Guntur menunjuk dinding sudut di dalam gudang. Aku tidak punya pilihan. Aku terpaksa masuk gudang dan berdiri tepat yang ditunjuk Guntur. Aku lihat Guntur mengambil tali di sudut gudang. Lalu dia mengikat ayahku di tiang. Ayah mencoba melawan. "Akan aku tembak anakku," ancam Guntur menodongkan senapan kepadaku. Ayah terpaksa diam sambil menatapku. Setelah ayahku terikat, Guntur mendekatiku. Wajahnya seperti manusia haus nafsu. Tatapan matanya seperti ingin memangsaku. Aku juga siap-siap untuk menjalankan rencanaku. "Ayo, ikut aku ke sana." Guntur menunjuk tikar plastik di sudut lantai di balik beberapa karung yang berjejer. Mungkin biasanya digunakan untuk istirahat anak buahnya yang menjaga gudang ini. "Baiklah, ayo mendekat. Mari kita bersenang-senang," titah Guntur kepadaku. Dia menodongkan senapan padaku. "Jangan sakiti anakku." "Enggak, tolonglah nih," teriak ayah menangis melihat aku dan Guntur menuju tikar di sudut ruangan. "Jangan menangis ayah, aku akan baik-baik aja," jawab aku berusaha membuat tangis ayah berhenti. "Tidak, jangan sakiti anakku, Guntur. Bunuh aku sebagai gantinya." Ayah terus menangis memohon. Bondan, itulah akibatnya mencoba melawanku. Aku ini Guntur, tidak ada yang bisa mengalahkan aku." Wajah Guntur terlihat sangat senang. "Sebentar lagi kamu akan menerima balasanku, Guntur. Aku akan menghadapimu meskipun nyawaku taruhannya. Akan aku tepati permintaan Kak Bima, dan dendam ini pasti terbalaskan." "Buka bajumu," titah Guntur sambil menodongkan senapan. Aku diam menatapnya. "Cepat, buka bajumu." Suara Guntur lebih lantang terdengar. "Janganlah nih, jangan lakukan itu," kata ayah berteriak karena juga mendengar ucapan Guntur. "Diam, Bondan. Berteriak lagi kamu, akan aku tembak putrimu ini," ancam Guntur kepada ayah, meskipun matanya tidak lepas menatapku. Hanya suara tangisan ayah yang terdengar sekarang. "Cepat, buka baju dan celanamu." Sepertinya nafsu Guntur sudah di ubun-ubun. Aku lihat jaraknya hanya 2 langkah di depanku. Dia menodongkan senapan semakin dekat. Tiba-tiba, dor. Guntur menembak karung yang tidak jauh dari ayahku. Ini bentuk ancamannya agar aku membuka baju dan celana panjang yang kupakai. "Jangan tembak ayahku," ucapku seketika. "Aku akan buka bajuku, tolong jangan tembak ayah," sambungku memohon. "Bagus, cepat lakukan. Aku sudah tidak sabaran. Sudah lama aku memendam hasrat ini," jawab Guntur. Aku membuka baju dan celana panjang yang aku pakai. Guntur tersenyum, nafsu melihat tubuh aku yang hanya memakai pakaian dalam saja. Tanpa pikir panjang, dia mendekat hingga punggungku menyentuh dinding. Kalung bawang yang aku pakai ditariknya lalu dilempar ke lantai. Perlahan dia membuka celananya. Tubuh aku sangat dekat dengan tubuhnya. Guntur mencoba menyentuh area sensitifku, tapi tiba-tiba Guntur jatuh ke lantai. Badannya kaku. Laba-laba yang diberikan Mbak Ira berhasil membuatnya lumpuh. Aku berhasil. "Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" ucap Guntur terbaring di lantai.
Aku mengambil baju dan celanaku. Setelah aku berpakaian, aku menatap Guntur. Alat vitalnya muncul dari seleting celana. Aku langsung menginjaknya sekuat tenaga. Guntur berteriak kesakitan. Jangan bunuh aku Lani. Guntur memohon. Tidak Guntur, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku melangkah ke pintu. Aku buka pintu gudang. Kak Angga, Ningrum, dan semua gadis yang di lorong bawah tanah rumah kayu sudah menunggu di depan pintu. Kak, tolong aku lepaskan gadis yang di ruang bawah tanah gudang ini, ucapku ke Kak Angga. Kamu berhasil, Kak? Iya, Kak, bajingan itu ada di sudut sana. Aku menunjuk ke arah Guntur berkelotak di lantai. Biar paman kulepaskan dulu. Kak Angga melangkah masuk. Akan aku bebaskan mbak-mbak yang ada di ruang bawah tanah, ucap Ningrum lalu juga masuk ke gudang. Biar kami siksa bajingan itu, dia telah menghancurkan hidupku, ucap seorang gadis. Biar aku yang membunuhnya, biar kami cincang tubuhnya, biar kami yang bakar tubuh bajingan itu. Semua gadis di depan pintu meminta agar mereka yang menghukum Guntur. Aku rasa itu pantas karena Guntur sudah memperlakukan mereka seperti binatang. Inilah saatnya mereka membalasnya. Silakan masuk, dia ada di sebelah sana, ucapku lalu menuju ke arah Guntur tergeletak kaku di lantai. Ayo, serbu bajingan itu, kita hajar dia. Ayo, bunuh bajingan itu. Semua gadis-gadis tahanan Guntur masuk ke gudang. Aku mengiringi mereka melihat apa yang akan terjadi dengan Guntur. Aku lihat ayah, Angga dan Ningrum berdiri tidak jauh dari Guntur, ingin menyaksikan yang akan terjadi. Jangan sakiti aku. Guntur memohon, tapi semua gadis-gadis dari lorong bawah tanah rumah kayu dan gudang ini seperti kesetanan ingin menghajar Guntur. Aku akan memberikan kalian uang banyak, tapi hentikan semua ini. Teriakan Guntur memohon tidak mereka hiraukan. Yang lebih sadisnya, mereka menelanjangi Guntur. Tapi sebelumnya mereka mengambil pisau yang terselip di pinggang Guntur. Tanpa rasa kasihan, salah seorang dari mereka memotong alat vital Guntur hingga tidak bersisa. Sontak teriakan kesakitan Guntur saat alat vitalnya putus pun terdengar. Rasakan itu, kamu memperkaosku setiap malam, ini balasanku. Amarah seorang gadis yang terdengar sangat lantang. Sakit, jangan. Guntur memohon. Gadis-gadis itu tidak memperdulikannya. Tubuh Guntur diinjak-injak dan ditendang. Api, kebakaran. Terdengar dari luar orang-orang berteriak. Api besar menyelimuti rumah Guntur. Seketika kami keluar dan melihatnya. Beberapa penduduk desa mencoba memadamkan api. Ternyata di sekitar rumah Guntur sudah banyak penduduk desa menyaksikan kobaran api. Jangan padamkan apinya. Ada mayat hidup di dalam. Teriak Kak Angga mencoba menghentikan warga. Kamu jangan fitnah kepala desa kami, bantah seorang warga. Dia bukan kepala desa yang baik. Dia seorang geromoy yang menjual gadis-gadis. Kami korbannya, sanggah seorang gadis. Iya, setiap malam kami diperkaos di ruang bawah tanah, ucap gadis lainnya. Ibu, seorang gadis yang aku tahu namanya Nining mendekati ibu-ibu yang menyaksikan kobaran api. Dia adalah gadis yang hilang dan yang pernah ingin kuselamatkan sebelum kakiku pernah tertembak. Nining anakku. Ibu itu menangis memeluk putrinya. Kepala desa memperkaos dan menjualku, ibu. Dia menculikku. Isak tangis Nining. Kata-katanya didengar semua penduduk desa. Mana Tuan Guntur? Biar kita arak dan rajam dia, ucap seorang warga. Rajam Guntur, hukum Guntur, teriak warga desa dengan sangat marah. Tiba-tiba Guntur diseret beberapa gadis hingga keluar dari gudang. Di depan warga desa, gadis-gadis itu melempar tubuh Guntur ke tanah. Tubuh Guntur disaksikan semua warga. Ini kepala desa bajingan, kata seorang gadis menatap marah ke Guntur yang tidak berdaya. Guntur merintih meminta ampun. Semua warga menyaksikan Guntur tergeletak di tanah, mengeluarkan darah dari organ vitalnya yang tidak bersisa. Wajahnya lebam-lebam. Untuk bersuara pun dia kesulitan. Biar aku potong tangannya. Tiba-tiba seorang gadis bekas tahanan Guntur merebut kapak yang kebetulan dibawa oleh seorang warga yang melihat kebakaran. Saat itu juga kapak dilayangkan ke tangan Guntur hingga putus ke tanah. Bukan hanya itu, gadis yang lainnya ikut menyiksa Guntur hingga yang tersisa hanya badannya saja.
darah segar bercucuran. "Ada mayat hidup!" teriak seorang warga. Kami memalingkan wajah ke arah kobaran api. Mayat Jaka berlari keluar dari api dalam keadaan terbakar. Aroma darah Guntur membuat dia tertarik. Mayat Jaka mendekati Guntur yang tergeletak di tanah bersimbah darah.